Waktu itu yang waktu itu yang menghubungi saya dari pihak HMKM siapa ya? Saya lupa. Oh, Mailita Gimana? ya, Mailita. Nah, waktu Mailita menghubungi saya itu Mailita bilang kalau ingin ada pendalaman materi tentang mandat. Nah, karena materi mandat kan banyak ya, satu semester untuk biostatistik, satu semester untuk mandat gitu ya. Padahal itu masih kurang. Saat saya S1 pun mata kuliah mandat itu 3 semester. Ada mandat 1, mandat 2, mandat 3 gitu ya. Nah, sedangkan di IKI dipadatkan menjadi satu semester gitu. Jadi makanya saya tanya ke Mailita apa yang perlu yang didalami terlebih dahulu gitu ya. Jadi Mailita mungkin setelah voting dengan teman-temannya bilang materinya adalah uji validitas dan reliabilitas sama analisis data sekunder gitu ya. Nah, jadi saya sudah menyiapkan materi. Mungkin kalau untuk uji validitas dan reliabilitas, mengulang saja apa yang sudah pernah kita pelajari waktu di kelas mandat. Nanti semua materi yang akan saya sampaikan itu akan kita kaitkan dengan skripsi mungkin ya. Karena kan tujuan terdekat menggunakan analisis sekarang adalah skripsi gitu ya. Nah, sekarang kalau saya boleh tahu ini yang hadir dari prodi mana saja, tuh semester berapa saja? Prodi Gizi, Bu, semester 7. Oh, oke. Ada Kesmas, ada Gizi. Ada Kesmas juga ARS, semester 7 ya. Iya, ARS Bu, ada juga. semester 7, Bu. ada Kesling juga, Bu. Ada Kesling. Ini saya lihat Rizky Mulyawan, Kesling kan. Ya, Berarti selain semester 7 ada semester yang lain? 5, 3? ada Semester Bu. 5, Bu. Semester 5, oh ya Riri. Gizi juga ada semester 5. Semester 3 ada? Ada, Bu. Oh, ada Naila. Oke. Mungkin kalau untuk semester 5 dan 7 sudah mengenal lah ya SPSS gitu ya. Kalau semester 3 kan baru belajar biostatistik dasar mungkin. Jadi mungkin belum melihat bentuk fisiknya SPSS gitu ya. Nah, jadi nanti diikutin saja kalau ada pertanyaan silahkan langsung diajukan ke Aziza. Jadi untuk di awal mungkin kita mulai dulu ke uji validitas ya. Kalau analisis data sekunder itu setelah materi ini. Nah, ini sistemnya gimana? Pertanyaannya nanti di akhir dikumpulkan atau bisa disela di sesi materi? Setelah sesi materi, Bu. Nanti dipersilahkan. Siap. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi materi yang pertama itu adalah uji validitas dan reliabilitas. Mungkin sudah ada beberapa yang tahu apa yang dimaksud dengan uji validitas dan reliabilitas gitu ya. Karena ini temanya adalah pendalaman dan pengulangan materi, jadi mungkin kita bisa ulang. Jadi saat kita melakukan skripsi gitu ya, hal yang terpenting dari skripsi itu kan kita akan menguji sebuah hipotesis. Kira-kira masih ingat nggak hipotesis itu apa? Dugaan. Ayo, nanti yang semester 7 saya kurangin loh nilainya. Hipotesis itu apa? Dugaan sementara ya, Bu. Dugaan sementara ya. Nah, jadi kan saat kita membuat proposal, kita mulai dari latar belakang kenapa masalah itu diteliti gitu ya, membuat pertanyaan penelitian, nanti sampai ke hipotesis, dugaan sementara apa yang akan kita simpulkan dari hasil penelitian kita gitu ya. Nah, dari dugaan itu, dari pertanyaan penelitian sama tujuan penelitian, kita akan membuat kuesioner. Jadi kuesioner itu kita butuhkan nanti untuk menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, yang nanti hasilnya apakah hipotesis kita diterima atau ditolak gitu ya. Nah, kuesioner ini banyak jenisnya. Ada yang kita menggunakan kuesioner yang kita buat sendiri.
misalnya kita akan membahas tentang diare. Kita cari teorinya tentang diare, kita akan buat pertanyaan, misalnya apa saja gejala diare gitu ya, dari teori. Nah, itu bisa. Terus cara lain, kita bisa menggunakan kuesioner dari penelitian orang lain atau dari penelitian lembaga terkait, misalnya seperti kuesioner yang sudah dilakukan oleh Badan Litbang gitu ya, Badan Litbang Kementerian Kesehatan atau BKKBN. Nah, itu juga bisa diperbolehkan gitu ya. Itu tidak termasuk plagiat, karena yang dimaksud yang dikatakan plagiat itu ketika kita langsung mengcopy paste langsung gitu ya. Tapi kalau kita mengambil kuesionernya terus kita lakukan pengumpulan di tempat yang berbeda walaupun topiknya sama, itu masih diperbolehkan. Ya, jadi intinya kalau topiknya sama tapi lokasinya beda, tahunnya berbeda, nah itu tidak dikatakan plagiat. Jadi plagiat dari segi kuesioner itu tidak ada gitu ya. Nah, kalau kita membuat kuesioner tersendiri, itu kita perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas. Tapi kalau kita menggunakan kuesioner dari badan terkait, berarti kan itu kuesionernya sudah standar ya, misalnya kita menggunakan dari Kemenkes, dari BKKBN, itu kan kuesionernya sudah terstandar di Indonesia, sudah diuji coba juga, maka itu tidak perlu kita melakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, kalau untuk penelitian kuesioner dari penelitian orang lain, kadang kan topik, misalnya saya meneliti tentang diare, terus Aziza juga tahun sebelumnya juga bahas tentang diare gitu ya, jadi saya mau ambil kuesioner dari Aziza. Nah, ya kan itu boleh. Nah, itu ada dua perbedaan. Ada yang bilang harus uji validitas terlebih dahulu, ada yang bisa langsung dipakai karena lokasinya masih sama-sama Indonesia gitu ya. Tapi kalau misalnya saya di Indonesia, Azizah di Amerika misalnya, terus punya kuesioner tersendiri gitu kan, nah itu perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Karena kan kondisi geografis kita sama negara lain kan berbeda ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti tidak valid gitu, yang tidak sesuai dengan kondisi geografis kita. Nah, itulah tujuannya kenapa kita perlu uji validitas dan reliabilitas. Jadi uji validitas dan reliabilitas ini kita memastikan pertanyaan yang kita buat atau yang akan kita tanyakan nanti itu dipahami oleh responden. Terus tidak rancu, tidak ambigu pertanyaannya gitu ya. Terus sesuai dengan kondisi geografis kita. Nah, itu tujuannya kenapa kita perlu uji validitas dan reliabilitas. Sampai sini tergambar ya, uji validitas dan reliabilitas itu buat apa, tujuannya apa gitu ya. Tergambar, Bu. Nah, ini ada pengembangan di instrumen. Jadi pengembangan kuesioner itu kan tahapannya jauh ya, sama saat kalian membuat proposal kan bertahap. Dari bab 1 isinya latar belakang gitu ya, kalian harus meyakinkan orang kalau nanti saat di seminar sidang skripsi gitu ya, harus meyakinkan para penguji kenapa perlu topik ini dibahas gitu, kenapa ini menjadi masalah. Nah, itu yang di awal. Jadi itu yang harus kalian yakinkan para pengujinya gitu ya, kenapa masalah yang kalian ambil itu memang pantas untuk diteliti gitu ya. Setelah itu bab 2-nya berarti kalian harus membuat kajian teorinya. Dari dampaknya apa, gejala, sampai faktor-faktor gitu ya. Karena kan kalau di Kesmas Kesling Gizi, ARS, psikologi, pasti kan kalau ada masalah, terus dicari penyebabnya apa gitu ya. Nanti dari penyebabnya akan dirumuskan sebuah solusi gitu kan.
Kan tujuannya skripsi itu kan, jadi kita membuat pengumpulan data yang nanti akan merumuskan sebuah kesimpulan atau solusi apa gitu ya. Makanya kita harus berangkat dari sebuah teori. Nanti dari teori kita buat kerangka konsepnya. Jadi variabel apa saja yang perlu kita teliti gitu ya. Terus setelah itu baru kita definisi operasional. Definisi operasional ini maksudnya adalah dari variabel-variabel yang akan kita teliti, kita harus membuat variabel tersebut bisa diartikan dalam bentuk bisa diukur. Contoh variabel umur. Kalau variabel umur pengukurnya seperti apa? Kalau umur biasanya dihitung dari apa? Dari ulang tahun terakhir. Nah, ulang tahun terakhir kan udah pasti umur kita kan? Atau misalnya dari misalnya pendidikan, berarti definisi operasionalnya adalah pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh responden kita, gitu ya. Nah, setelah definisi operasional, baru kita bisa membuat kerangka kuesionernya. Contohnya tadi umur, berarti yang kita tanyakan adalah tanggal lahir. Terus jenis kelamin gitu ya, berarti yang kita tanyakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Mungkin tidak perlu ditanyakan ya, lihat fisiknya saja, apakah dia laki-laki atau perempuan. Kecuali kalau ada kategori ketiga gitu ya, jenis kelamin dengan kategori ketiga. Nah, jadi setiap variabel yang kita ada di kerangka konsep yang sudah kita buatkan definisi operasionalnya, harus kita tuangkan lagi ke kerangka kuesioner atau ke kerangka kuesioner. Contohnya lagi misalnya pengetahuan. Lihat apakah semua ibu itu baik atau tidak gitu ya. Nah, kalau pengetahuan itu kan tidak bisa ditanyakan langsung satu pertanyaan kan. Biasanya ditanyakan, apakah ibu pengetahuannya baik, kan bukan seperti itu ya. Misalnya pengetahuan tentang DBD, berarti kan ada pertanyaan, apakah ibu penularan DBD dari A, B, C, D gitu ya. Apakah jawaban ibunya benar atau tidak. Berarti kan ada beberapa pertanyaan yang akan kita buat untuk mengukur satu skor pengetahuan. Nah, itulah yang nanti akan dikerjakan saat kita membuat kerangka kuesioner. Setelah kita membuat kerangka kuesioner, kita lakukan uji coba. Sebelum pengumpulan yang benarannya, sebelum pengumpulan yang asli, misalnya yang asli kita butuh 100 responden. Nah, saat uji coba kita akan mencari 30 responden, minimal 30 responden, dengan karakteristik yang sama. Karakteristiknya sama dengan nanti responden kita yang benerannya. Nah, kita akan tanyakan bagaimana kuesioner kita, terus nanti diuji. Nah, kita lihat pertanyaan mana yang sudah valid, pertanyaan mana yang sudah reliable, gitu ya. Nah, itu yang digunakan. Jadi, kalau pertanyaannya tidak valid, itu bisa dibuang. Atau kita bisa telaah lagi, misalnya pertanyaannya ternyata ambigu. Kalau misalnya dirubah kalimatnya, mungkin bisa lebih mudah dipahami, gitu ya. Nah, disinilah kegunaannya uji validitas. Jadi kalau sudah kita cek validitas dan reliabilitasnya, baru kita pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang sudah baku. Ini kalau untuk bentuk pertanyaan sudah paham ya. Nah, selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas. Validitas itu kira-kira masih ingat apa? Apa pengertian validitas dan reliabilitas? Akurat, Bu. Validitas itu akurat. Kalau reliabilitas? Konsistensi. Konsisten. Konsistensi. Ya, masih ingat berarti ya. Jadi kalau validitas itu kata lainnya adalah akurat.
Jadi kita akan mengukur apa yang seharusnya diukur gitu ya. Jadi kalau kita ingin variabel kita umur, berarti yang kita ukur adalah umur dari tanggal lahir gitu ya. Atau misalnya kita ingin mengukur berat badan, berarti yang kita ukur adalah berat badannya gitu ya. Jangan sampai misalnya kita ingin mengukur berat badan kan satuannya kilogram ya. Tapi yang kita entry misalnya adalah atau yang kita ukur malah tinggi badan dengan ukuran sentimeter. Itu kan beda ya. Itu kan bukan dua hal yang berbeda, berarti tidak akurat. Jadi validitas itu mengukur apa yang harusnya diukur atau akurat. Nah, kalau reliabilitas adalah kekonsistenan data. Misalnya saat kita menggunakan alat ukur, biasanya Gizi sering kan menggunakan penelitian-penelitian dengan menggunakan alat ukur, baik itu apa namanya ini, timbangan badan, terus tinggi badan gitu ya. Nah, kita harus mengecek juga alatnya itu sudah reliable apa belum. Misalnya dengan pengukuran pertama berat badan kita 50, terus berat pengukuran kedua 60 gitu ya. Berarti kan itu sudah tidak reliable. Berarti alat ukurnya harus kita cek, harus dikalibrasi dulu gitu ya. Mungkin anak gizi tahu dengan kata-kata kalibrasi gitu kan. Nah, secara statistik juga bisa kita nilai validitas dan reliabilitasnya yang sudah kita pelajari di semester 5 ya, kalau nggak salah ya, di materi mandat. Nah, biasanya uji validitas dan reliabilitas ini digunakan untuk variabel-variabel yang namanya adalah variabel abstrak atau variabel laten atau variabel konsep. Contohnya tadi pengetahuan. Pengetahuan itu kan dia terdiri dari beberapa pertanyaan kan untuk menggambarkan satu pengetahuan. Atau motivasi, saat kita melihat motivasi, misalnya motivasi belajar. Kalau saya tanyakan ke teman-teman sekalian, bagaimana motivasi belajarnya di kelas mandat gitu ya, sebenarnya itu kurang valid. Karena kan pertanyaannya harus dijabarkan. Misalnya saya akan menanyakan dari segi materi, skala berapa yang mau dikasih nilai gitu ya, dari segi materi, dari segi penyampaian saya, dari segi kenyamanan kelas gitu ya, kebersihan kelasnya, terus sarana pendukungnya seperti proyektor. Ini kalau misalnya kita di tatap muka ya, dari proyektornya apakah sudah bagus atau tidak. Nah, berarti kan itu sudah ada beberapa indikator kan untuk melihat motivasi belajar. Nah, variabel-variabel seperti itulah yang nanti yang akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Jadi kalau misalnya seperti pertanyaan kayak umur, kan itu udah pengukurannya udah pasti adalah tanggal lahir gitu kan, berarti itu tidak perlu diuji validitas lagi. Atau misalnya merokok, apakah Bapak merokok gitu ya. Nah, itu tidak perlu diuji validitas karena kan jawabannya sudah pasti iya merokok atau tidak merokok atau pernah merokok gitu kan. Nah, itu tidak perlu diuji validitas. Terus apalagi pertanyaan yang perlu sikap, kinerja. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu diuji validitas dan reliabilitas. Jadi kalau misalnya apalagi yang tidak, pendidikan kira-kira perlu diuji validitas atau tidak? Tidak. Enggak ya, karena kan sudah pasti dia tamat pendidikan terakhirnya apakah SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, jadi pertanyaan yang sering lakukan uji coba untuk validitas dan reliabilitas itu adalah pertanyaan-pertanyaan dengan skala Likert. Skala Likert tahu ya? Yang biasanya setuju,
sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, atau sering, selalu, kadang-kadang gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang skala Likert. Biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang harus diuji validitas. Atau pertanyaan yang benar salah. Biasanya kan ditanyakan alat makan merupakan bisa menularkan virus HIV gitu ya, terus benar atau salah. Nah, pertanyaan seperti itu juga perlu untuk diuji validitas dan reliabilitas. Ini untuk konsep hitungnya nanti saya rasa masih ingat lah ya. Nah, ini perbedaannya kalau uji validitas itu kita akan menilai perbedaan dari nilai R-nya atau uji korelasinya antar dua pertanyaan. Sedangkan kalau reliabilitas kita akan melihat dari uji Cambridge alfanya. Jadi sudah ada ketentuan Cambridge alfanya 0,6. Kalau dia di atas 0,6 berarti kuesioner kita sudah reliable. Kalau di bawah 0,6 berarti belum reliable. Ini contohnya, ini adalah mungkin beberapa sudah sering lihat PPT ini ya. Jadi ada pengukuran stres. Kan kita kalau ditanyakan stres, apakah Azizah stres gitu ya? Kan sebenarnya nggak bisa langsung jawab, ya saya stres gitu kan. Pasti ditanya bagaimana kondisi hatinya Azizah gitu ya. Terus hari ini apakah tidurnya nyenyak atau tidak, mudah marah atau tidak gitu ya. Nah, mungkin di sini kalau ada psikologi nggak di sini? Kayaknya ada tadi, Bu. Ada ya, mungkin psikologi lebih paham ya pertanyaan-pertanyaan apa saja yang baku untuk menilai stres gitu ya. Nah, jadi ini contohnya yang dinamakan dengan variabel laten atau variabel abstrak. Dia kan abstrak ya, nggak bisa langsung diukur. Makanya perlu ada pertanyaan lanjutannya untuk mengukur suatu variabel tersebut. Jadi nanti kalau nanya ke teman dia stres atau enggak, jangan kayak gitu ya. Ditanya ya bertahap, mudah tidur apa enggak, biasanya tidurnya nyenyak atau tidak gitu ya, insomnia apa tidak, mudah marah enggak gitu ya. Nanti kalian bisa nilai temannya stres atau enggak gitu. Takutnya Nah, itu nanti salah. tiba-tiba nanya stres, dia tersinggung. Ya, makanya jadi ada pertanyaan lanjutan kan agar tidak tersinggung tadi. Oke, mungkin itu saja. Selebihnya, ini juga ada contoh. Kalau tadi kan contoh pertanyaannya yang skala Likert ya. Dari tidak pernah, jarang, kadang-kadang, terus sering sampai selalu. Nah, ada juga yang perlu diuji. Coba itu adalah pertanyaan dengan jawaban benar salah atau jawaban yang pengetahuan. Kalau pengetahuan kan, kalau tadi yang skala Likert kan dari 5 pilihan jawaban kan tidak ada yang benar ya, karena kan itu kondisi masing-masing. Jadi tidak ada jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang salah. Sedangkan kalau pertanyaan tentang pengetahuan berarti ada jawaban yang benar di antara beberapa pilihan gitu ya. Atau bisa juga pilihannya cuma 2, benar atau salah, atau seperti ini, seperti ujian di kelas. Nah, ini juga perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Oke, mungkin untuk uji validitas dan reliabilitas sampai di situ saja. Karena kalau praktek saya rasa nggak mungkin di sini juga ya. Bisa di kelas atau nanti kita bikin sesi buat prakteknya. Oke, untuk materi yang kedua dilanjut dulu atau bagaimana? Dilanjut dulu aja? Iya, Ibu. Lanjut aja, Bu. Lanjut dulu aja ya. Nah, selanjutnya analisis data sekunder. Jadi ini ya lagi analisis ini lagi in ketika skripsi. Sekarang kan kalau dosennya suruh cari topik,
Terus lihat skripsi kakak kelasnya, ada yang menggunakan data Riskesdas gitu ya, ada yang menggunakan data-data sekunder atau data dari rumah sakit atau puskesmas. Nah, ini data materi tidak kita ajarkan di perkuliahan. Jadi kalau dulu kakak kelas kalian kalau ada yang menggunakan data sekunder, itu akan saya berikan satu sesi tambahan untuk melakukan analisis data sekunder. Nah, ini materi kita yang mungkin teman-teman sudah pernah bahas, kita bahas di kelas ya. Jadi jenis data itu ada 3, ada data primer, ada data sekunder, ada data tersier. Kalau data primer itu contohnya adalah, data primer ini adalah data yang kita melakukan pengumpulan data tersendiri, kita yang mengumpulkan data sendiri gitu ya. Contohnya misalnya kalian punya kuesioner, terus langsung membagikan kuesioner tersebut ke responden. Nah, berarti data yang kita kumpulkan adalah data primer. Kalau data sekunder, kita menggunakan data orang lain, baik itu peneliti lain atau lembaga yang sudah atau lembaga terkait. Nah, ada juga data tersier. Data tersier ini kita akan mengolah data dari data yang sudah dipublikasikan. Misalnya kita ingin mengolah tentang diare, tapi tidak mengumpulkan data sendiri atau tidak menggunakan data penelitian orang lain. Data mentah ya, tapi kita menggunakan misalnya yang sudah dipublikasikan di jurnal, di skripsi atau artikel lainnya. Biasanya kan kalau di jurnal atau di skripsi itu kan sudah hasilnya kan ada ya, misalnya 30% kasus diare di desa A, terus nanti peneliti yang lain 20%, terus dari Kemenkes mempublikasi kalau diare itu 50% gitu ya. Nah, data itu yang kita kumpulkan nanti dianalisis, nanti ada nama analisisnya meta-analisis. Nah, meta-analisis inilah analisis yang digunakan untuk data tersier. Jadi, kalau untuk publikasi jurnal, biasanya meta-analisis itu yang sedang banyak diminati oleh pihak-pihak jurnal, karena meta-analisis itu adalah analisis tingkat tingginya. Jadi karena dia sudah merangkum beberapa kasus, nanti disimpulkan gitu ya. Jadi meta-analisis itu lebih tinggi dibandingkan analisis untuk data primer dan sekunder. Nah, ini tujuan penelitian sekunder. Penelitian sekunder itu tujuannya kita menerapkan data dari penelitian yang dahulu dengan tujuan yang berbeda. Terus memunculkan ide atau gagasan baru berdasarkan data lama. Terus melakukan pengujian atas ketidakbenaran. Terus mengekspor data dengan perspektif yang berbeda dan melakukan analisis lanjut. Contohnya, misalnya data dari Kementerian Kesehatan. Mereka misalnya sudah mempublish jumlah kasus diare 20% ya. Terus berdasarkan jenis kelamin 30% yang diare untuk laki-laki, 20% yang diare untuk perempuan. Begitu juga dengan kelompok umurnya. Nah, dengan data mentahnya nanti yang bisa kita mintakan, itu bisa kita analisis ulang. Kita bisa lihat apakah ada hubungan kasus diare tersebut dengan umur, dengan tingkat pendidikan, gitu ya, sampai nanti kita bisa melakukan analisis multivariat. Multivariat tahu ya? Jadi kita akan melakukan, kalau bivariat kan melihat 2 hubungan variabel. Jadi kita hanya menghubungkan antara variabel A dengan variabel B. Atau variabel independennya satu dengan variabel dependen. Masih ingat ya variabel independen dan dependen itu apa? Masih, Bu.
Masih ya, jadi kalau variabel independen itu adalah variabel yang bebas. Kalau variabel dependen itu adalah variabel yang terikat. Contohnya, umur mempengaruhi diare. Berarti yang menjadi variabel bebasnya adalah umur. Karena umur yang mempengaruhi diare gitu ya, bukan diare yang mempengaruhi umur. Berarti variabel dependennya adalah diare. Nah, kalau multivariat, variabel independennya lebih dari satu. Misalnya tadi kalau kita hanya melihat umur dengan diare, nanti kita bisa tambahkan dari umur, jenis kelamin, pendidikan, gitu ya, status sosial ekonomi, terus apalagi kondisi rumah, kondisi udara, gitu ya. Nah, nanti dari variabel-variabel tersebut kita hubungkan dengan diare. Nanti kita bisa melihat faktor mana sebenarnya yang paling mempengaruhi di daerah tersebut. Karena kan ini ya, kalau sering dengar Kesmas itu adalah multi cause. Jadi tidak bisa single cause. Jadi kalau kita memecahkan masalah di Kesmas, diare itu belum tentu karena makanan misalnya. Mungkin di daerah A dia karena makanan, tapi di daerah B kan bisa karena yang lain, air misalnya gitu ya. Makanya kita harus melihat dari berbagai aspek penyebabnya suatu masalah. Makanya sangat dibutuhkan untuk multivariat. Mungkin kalau untuk S1 belum dipaksa ya, belum harus menggunakan multivariat gitu ya. Kalau nanti kalian berminat untuk melanjutkan ke S2, S3, berarti cara analisisnya sudah harus sampai multivariat gitu ya, tidak bisa hanya menggunakan bivariat. Nah, jadi tujuannya penelitian sekunder itu kita sudah punya data yang sudah dipublish mungkin, jadi kita minta data mentahnya atau raw data namanya, kita analisis ulang. Bisa analisisnya bisa sampai bivariat dan multivariat gitu ya. Nah, ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini bisa dari hasil penelitian orang lain, yang tadi kita sudah bahas, misalnya si A mengambil kuesionernya sendiri gitu ya. Terus nanti mereka sudah publish, berarti kita bisa minta data mentahnya, terus kita analisis ulang. Nah, berarti itu adalah data hasil penelitian orang lain. Terus yang kedua ada data administrasi kelembagaan. Ini bisa dari survei yang sering dilakukan, atau bisa juga dari data rutin puskesmas atau data rumah sakit. Nah, itu termasuk data sekunder ya. Jadi data sekunder itu tidak hanya yang terlihat sekarang di slide. Kalau ini kan ada SDKI, Survei Demografi Kesehatan Indonesia. Ini dilakukan oleh BKKBN. Kalau menggunakan data ini bisa download secara gratis di websitenya. Nah, kalau yang ini Riskesdas. Ini Riskesdas 2018 ya yang terakhir. Kalau sebelumnya kan juga ada 2013, 2017 ya kalau nggak salah. Nah, ini harus mengajukan permohonan data ke Kemenkes, Badan Litbang. Kalau ini berbayar biasanya. Terus ada juga GATS. GATS ini adalah survei, GATS ini Global Tobacco Survey. Jadi survei yang dilakukan di dunia, salah satunya Indonesia, terkait penggunaan rokok pada orang dewasa 15 tahun ke atas. Ini kalau kalian juga ingin menganalisis ini
Ini yang terakhir GATS 2019, saya belum cek sih apakah sudah dipublish atau belum untuk datanya. Nanti bisa kalau misalnya berminat mengenai rokok bisa ini. Ini juga datanya bisa di-download secara gratis di webnya CDC. Nah, yang selanjutnya juga ada Global Youth Tobacco Survey. Ini rokok sama ya, ini seluruh dunia. Tetapi ini khusus seluruh dunia dan ini Indonesianya. Jadi ada beberapa pertanyaan karena sudah diuji validitas itu pertanyaannya kurang valid. Jadi ada beberapa pertanyaan di negara lain ada, di Indonesia tidak gitu ya, karena dari segi faktanya ada beberapa produk tembakau yang di Indonesia itu tidak ada gitu. Jadi tidak ditanyakan di pertanyaan ini. Jadi kalau Global Youth Tobacco Survey ini adalah penggunaan tembakau pada remaja. Pada remaja ini untuk anak terakhir yang saya ikut itu pengumpulan datanya untuk anak SMP dan SMA. Terakhir tahun 2019. Sama GATS juga 2019. Ini data Global Youth Tobacco Survey ini sudah publish di CDC. Jadi kalau nanti ada yang penelitian ingin menggunakan data ini sudah bisa gitu ya. Apalagi datanya sudah data terbaru. Nanti bisa dilakukan analisis lebih lanjut. Kalau kakak kelas mungkin di Kesmas ya, saya nggak tahu kalau di Gizi, Kesling atau psikologi ARS apakah ada kakak-kakaknya sebelumnya menggunakan data sekunder. Nah, kalau di Kesmas itu sudah 2 tahun terakhir ini sering menggunakan yang Riskesdas. Mungkin nanti rombongannya Azizah, apalagi Putra, bisa bervariasi gitu ya kalau menggunakan data sekunder. Mungkin bisa pakai SDKI atau Global Youth Tobacco Survey atau Global Adult Tobacco Survey. Terus ada juga STBP. STBP ini adalah survei terpadu biologis dan perilaku. Ini saya belum update lagi, yang terakhir itu adalah STBP berapa. Nah, STBP ini terkait HIV/AIDS. Jadi di sini dibahas tentang 6 kelompok risti terhadap HIV/AIDS, baik itu super truck, terus apalagi waria, LSL, tahu LSL kan? Tahu, Bu. Tahu kan? Nah, terus apalagi penasun, pengguna jarum suntik. Nah, itu dibahas di sini. Mungkin kalau tertarik ini juga bisa dicari-cari dulu, dibaca dari laporannya gitu ya, biar terpapar sebenarnya apa saja yang dibahas gitu. Nah, selanjutnya untuk mungkin ini lebih ke arah Kesling yang biasanya ya, yang bahas tentang kualitas air minum. Jadi Kemenkes itu juga melakukan survei tentang kualitas air minum rumah tangga. Terakhir ini yang saya ikut tahun 2020. Nah, nanti kalau misalnya ada anak Kesling yang tertarik untuk analisis selanjutnya, analisis data sekunder untuk skam RT ini bisa dibaca-baca juga dulu dari laporan gitu ya. Atau ada juga tentang serangga, kalau nggak salah saya juga ada untuk Kemenkes melakukan analisis lebih lanjutnya, surveinya gitu ya. Nah, selain ini juga ada dari Susenas, Survei Ekonomi Nasional dari BPS. Nah, itu juga dilakukan 2 kali dalam setahun. Kalau berminat untuk analisis lebih lanjut, nanti bisa hubungi BPS. Nah, ini adalah beberapa contoh data sekunder yang bisa digunakan, baik itu untuk skripsi atau untuk jurnal publikasi gitu ya. Selain ini, kalian juga bisa minta data ke puskesmas.
ke puskesmas, mereka kan punya data rutin ya, misalnya untuk kasus DM atau untuk kasus apalagi hipertensi saya rasa banyak banget itu di puskesmas. Atau posyandu, mungkin mau bahas KIA gitu ya. Nah, itu juga bisa diminta ke lembaga terkait, atau mau ke Dinkes juga bisa tuh. Dinkes kan mereka melakukan surveillance. Nah, itu juga bisa diminta datanya dengan maksud misalnya untuk analisis lebih lanjut gitu ya. Atau rumah sakit, data dari rumah sakit juga bisa. Nah, ini adalah beberapa contoh sumber data sekunder. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dipahami saat menggunakan data survei. Sebenarnya ini ada beberapa yang sudah kita bahas di mandat atau di BIOS ya, kita bahas metode sampling. Nah, di sini saya pilih empat hal yang paling penting yang harus diperhatikan saat kita akan melakukan analisis data sekunder. Ada namanya unit sampling, ada bobot, ada cluster, ada stratum atau strata. Jadi saat kita melakukan analisis data sekunder, yang perlu kita baca adalah bagaimana metode samplingnya. Biasanya kan di laporan, kalau kalian download laporan Riskesdas gitu ya, atau laporan survei yang lainnya, itu mereka mencantumkan bagaimana metode pengumpulan sampel mereka. Unit samplingnya apa? Unit sampling ini adalah individu yang dijadikan sebagai tahap pertama pengambilan sampel. Misalnya kalau Riskesdas itu unit samplingnya adalah rumah tangga. Jadi yang diukur adalah rumah tangganya. Jadi yang diukur kesehatannya itu adalah satu rumah tangga gitu ya. Nah, makanya unit samplingnya adalah rumah tangga. Jadi kalau misalnya kalian melakukan penelitian sendiri, sudah pernah kan melakukan penelitian ya, saat misalnya PBL, PBL 2 belum ya, PBL 1 itu kan ambil data ya di masyarakat. Yang ditanyakan individu atau rumah tangganya. Siapa yang mau Individu, Bu. individu, berarti unit samplingnya adalah individu. Tapi kalau misalnya anak Kessling kan biasanya yang dilihat adalah kualitas air gitu ya, atau kualitas rumah. Nah, berarti itu unit samplingnya adalah rumah tangga. Karena kan satu rumah dipakai oleh satu rumah tangga kan, bukan satu orang kan. Setiap orang di rumah itu kan pasti kualitas rumahnya atau kualitas airnya akan sama, makanya unit samplingnya adalah rumah tangga. Jadi, tapi kalau kita bahas tentang penyakit, misalnya diare, hipertensi, gitu ya, itu biasanya unit samplingnya adalah individu. Paham ya? Itu cara gampangnya bedakan unit samplingnya rumah tangga kah atau individu. Atau misalnya unit samplingnya kecamatan, misalnya ketersediaan tempat cuci tangan. Nah, itu bisa unit samplingnya adalah RT. Misalnya mau lihat dalam satu RT itu ada berapa tempat cuci tangan untuk mencegah COVID misalnya. Nah, itu bisa unit samplingnya dikatakan RT atau RW gitu ya. Nah, kalau klaster adalah kumpulan individu. Contoh gampangnya, misalnya DKI Jakarta. DKI Jakarta itu ada berapa kabupaten kota? Ayo, yang orang Betawi mana? Aji biasanya ya, yang orang Betawi. Ada berapa kabupaten kota di DKI Jakarta? Ayo, geografisnya gimana ini? Tinggal di DKI Jakarta kan ya? Kuliah juga di DKI Jakarta.
DKI Jakarta itu ada 6 kabupaten kota. Jakarta Utara, Timur, Barat, Selatan, apalagi? Pusat. Pusat, sama satu lagi Kepulauan Seribu. Jadi 6 kabupaten kota. Nah, kalau satu DKI itu kita bagi menjadi 6 wilayah, misalnya 6 wilayahnya biar gampang kabupaten kota. Nah, itu klaster namanya. Jadi kalau wilayahnya itu kita bagi berarti klaster. Atau misalnya satu Jakarta Utara itu, satu wilayah Jakarta Utara kita bagi 4. Jakarta Utara bagian utara, Jakarta Utara bagian selatan, Jakarta Utara bagian barat, sama Jakarta Utara bagian timur gitu ya. Nah, itu namanya klaster, berarti kita sudah membagi Jakarta Utara menjadi 4 klaster. Paham ya? Nah, itu yang namakan klaster. Jadi kita membagi wilayah tersebut menjadi beberapa bagian. Itu klaster. Nah, kalau strata, kelompoknya, pembandingnya, misalnya kita akan membagi ada kelompok desa atau kelompok kota misalnya. Atau berdasarkan pendidikan, mana kelompok yang pendidikannya tinggi, sedang, sama rendah. Nah, itu strata. Paham ya? Nah, sebenarnya ini nanti kalian tidak perlu pusing mana itu klaster, mana itu strata. Nanti saya lihatkan bentuk datanya di SPSS. Sebenarnya mereka sudah menyiapkan suatu variabel yang strata dan klasternya, gitu ya. Jadi ini cuma pemahamannya saja, klaster itu apa, strata itu apa, gitu ya. Nah, yang terakhir bobot. Ini mungkin kalian baru pertama kali mendengar bobot dalam mata kuliah mandat ya. Nah, bobot ini digunakan untuk menyamakan probabilitas terpilihnya responden. Masih ingat kan ya? Ada populasi, ada sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi, gitu kan? Nah, saat kita memilih sampel, kita harus memastikan setiap orang yang ada di populasi tersebut memiliki kesempatan yang sama menjadi sampel. Paham nggak kata-kata saya? Jadi kita harus memastikan responden yang terpilih itu memiliki peluang yang sama terpilih menjadi sampel. Jadi kalau misalnya ada populasinya ada 2, dipilih 1, berarti kan peluang dia terpilih menjadi responden kan setengah ya. Nah, kalau banyak berarti kita harus memastikan, makanya nanti kita perlu menghitung bobot. Bobot ini agar kita bisa menyamakan probabilitasnya. Karena kan di lapangan kan kita tidak bisa memastikan secara pasti apakah peluangnya sudah sama atau belum gitu ya. Nah, makanya perlu ada bobot. Sebenarnya ini juga tidak perlu dipusingkan sih, bobot itu apa. Kalau mau belajar cara menghitungnya juga nanti bisa, tapi kalau untuk menggunakan data sekunder, pihak atau yang menyediakan datanya itu sudah memberikan variabel ini. Yang perlu kalian tahu nanti akan ada, yang perlu dipahami nanti ada istilah-istilah ini gitu ya, yang akan diperhatikan saat menggunakan data sekunder. Nah, sebelum kita masuk ke bentuk datanya, ini yang perlu diperhatikan saat menggunakan data sekunder. Bukan data sekunder juga sih, semua data kali ya, baik itu primer atau sekunder. Kita harus memastikan tujuan penelitiannya apa, pertanyaannya seperti apa gitu ya. Nanti pertanyaan yang dibuat di kuesioner itu apakah sudah menjawab belum dari tujuan penelitian kita? Apakah ada yang terlewat gitu ya?
terus pertanyaannya itu sudah akurat atau belum, terus up to date atau tidak data yang kita gunakan. Up to date ini maksudnya kalau kita menggunakan data sekunder, misalnya data Riskesdas. Riskesdas itu kan terbaru ada 2018. Yang terbaru 2018, berarti kita tidak bisa menggunakan data yang 2010 atau 2013-nya. Kecuali kita ingin membandingkan kasusnya dari 2013, 2010, dan 2018. Karena kalau kita hanya menggunakan data yang 2013, berarti kan belum up to date gitu ya. Kecuali data sekunder itu yang terbaru 2013. Contoh tadi yang STBP. STBP itu misalnya kalau dia terbarunya hanya 2013, berarti bisa digunakan ini, karena ini adalah data yang terakhir. Tapi kalau ada data STBP yang 2019 misalnya, berarti yang digunakan adalah STBP 2019. Paham ya? Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kalau data mentah itu kan sudah disiapkan ya, jadi masing-masing pertanyaan kan sudah dijawab. Nah, berarti yang harus dicari itu bagaimana variabel kita itu di pertanyaan mana ada yang ada. Misalnya diare. Di Riskesdas itu ada ditanyakan apakah ada buang air besar cair seminggu terakhir gitu ya. Jawabannya ya tidak tahu. Terus nanti ada pertanyaan lanjutan yang juga masih membahas tentang diare. Nah, itu juga harus diperhatikan gitu ya. Nah, ini adalah contoh data Riskesdas. Tapi kalau ini sebenarnya bukan data yang dipakai sama Dwi ini yang sudah dia buang-buang ya beberapa pertanyaan lainnya. Jadi sudah dia ganti nama variabelnya. Nah, di data Riskesdas ini sudah disediakan. Mungkin lihat ya, ada weight, ada PSU, ada strata, ya kan? Nah, ini yang tadi saya bilang, ini yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan data sekunder. Kalau misalnya nanti saat meminta data ke pihak terkait seperti Kemenkes, BKKBN gitu ya, kalau misalnya weight PSU stratanya tidak ada, tolong ditanyakan lagi. Mungkin mereka lupa mengkopikan gitu ya, atau terhapus oleh mereka gitu ya. Ini tolong ditanyakan kalau misalnya nanti menggunakan data sekunder. Ini yang Riskesdas 2018. Ini yang data SDKI. SDKI itu nih V005. Ini adalah weight-nya atau bobotnya yang nanti akan kita gunakan saat analisis data. Terus V001 cluster number-nya. Jadi dia tidak menggunakan strata, tapi menggunakan cluster. Kalau di Riskesdas tidak menggunakan cluster, tapi menggunakan strata. Nah, ini yang GATS 2011. Karena saya belum download yang GATS 2000 yang terakhir ya. Nah, sudah disediakan juga bobot, cluster, strata yang nanti kita gunakan saat analisis data sekunder. Ini ya, ini perbedaannya. Kalau mungkin kalian masih ingat, kan kita biasanya kalau analisis itu kan di bagian deskriptif ini ya. Nanti bisa dipilih frekuensi, deskriptif atau cross tab kan? Ya, Bu. Masih ingat ya? Atau yang kompermin yang untuk t-test.
Nah, kalau kita menggunakan analisis data sekunder, kita tidak main di sini lagi, tidak main di deskriptif statistik. Kita main di yang namanya kompleks sampel. Karena kan sampelnya lebih kompleks ya. Analisis data survei itu biasanya dia pengambilan sampelnya bertahap. Karena kan biasanya ruang lingkupnya kan Indonesia. Indonesia kan tidak mungkin semua masyarakatnya ditanyakan kan, akan menghabiskan waktu dan biaya yang sangat banyak. Makanya perlu sampling. Nah, biasanya samplingnya itu bertahap. Dari provinsi dulu, terus nanti dari provinsi dipilih lagi kabupaten. Nanti dari kabupaten pilih lagi kecamatannya. Tidak semua kecamatan, biasanya kecamatan-kecamatan terpilih saja gitu ya. Terus nanti dari kecamatan dipilih lagi, misalnya 30 rumah di kecamatan itu. Makanya sampelnya agak kompleks, makanya perlu bobot untuk menyamakan tadi probabilitasnya gitu ya. Nanti di kompleks sampel inilah kita akan bermain bagaimana mengeluarkan deskriptifnya, frekuensinya gitu ya, cross step-nya, sampai nanti regresi. Nah, saat kita kompleks sampel ini, di sini kan ada ini ya, prepare for analysis. Jadi sebelum kita melakukan analisis itu kita perlu prepare dulu. Prepare itu apa? Prepare itu kita akan menyiapkan stratanya apa, klasternya apa, bobotnya. Jadi dari variabel yang sudah disediakan, kita masukkan stratanya, terus klasternya, kalau di sini menggunakan PSU, terus ada weight-nya atau bobotnya. Nanti kalau sudah, baru bisa menggunakan menu di bawahnya, yang frekuensi deskriptif sama cross step. Oke, mungkin untuk di awal pengenalan analisis data sekunder segitu dulu ya. Nanti kalau misalnya, ini kan banyak yang semester 7 ya, kalau misalnya skripsinya nanti menggunakan data sekunder, mungkin kita bisa buat lagi satu sesi langsung praktek menggunakan bagaimana menggunakan analisis data sekunder gitu ya. Oke, mungkin sampai di situ saja. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Aziza. Baik, terima kasih Bu Febi atas materi yang disampaikan. Udah mulai kebayang belum nih teman-teman gimana pusingnya? Apalagi untuk mahasiswa tingkat akhir nih, udah tinggal 1 semester lagi gitu kan. Seperti yang dibilang Rere gitu kan, kalau misalkan tujuan diadakan ini buat memahami kembali tentang mandat, tapi tadi ini kan lebih ke materi yang kedua ini kan belum pernah disampaikan gitu kan. Apalagi di sini banyak mahasiswa tingkat akhir nih, kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau materi yang belum dipaham bisa langsung open mic atau bisa tulis di kolom chat. Untuk teman-teman semester bawah juga bisa ditanyakan, nggak apa-apa ya Bu, kalau misalkan nanti ada pertanyaan terkait biostat atau mandat di semester lalu di luar pembahasan kali ini gitu, barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya. Nggak apa-apa, semoga saya bisa jawab ya. Oh, nggak apa-apa katanya gitu kan. Sudah masuk, udah ada pertanyaan nih. Udah ada pertanyaan belum? Nggak apa-apa nih, ayo teman-teman bisa langsung open mic atau bisa tulis di kolom chat. Belum ya, mungkin sambil menunggu yang ini, yang mau bertanya, yang tadi saya lupa sampaikan, sebenarnya kalau untuk analisis data sekunder itu gampang. Kalau tinggal olah gitu ya. Yang bingungnya itu ketika
Sebentar, saya coba cari kuesionernya, biar nanti tergambar yang mempusingkan itu di bagian mana gitu ya. Boleh, Bu. Tapi lebih enak sekunder atau primer, Bu, kira-kira? Beda-beda. Kalau primer itu kan ini ya, mungkin pusingnya adalah saat pengumpulan data. Lebih pusing di saat pengumpulan data gitu ya, kalau primer. Kalau sekunder, lebih pusing saat cleaning datanya. Nih, ini ada data GATS 2011 kalau nggak salah. Ini data yang saya gunakan waktu membuat tesis. Jadi nanti data yang kita dapatkan itu bentuknya seperti ini. Nama variabelnya kayak gini gitu ya. Dari penomoran kuesioner. Terus di sini banyak. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Harus kita baca di kuesionernya, terus HH4B01 ini maksudnya apa, HH4B02 itu maksudnya apa gitu ya. Terus dari pertanyaan kita misalnya umur yang mau kita pakai itu umur yang mana? Apakah yang HH4B kah atau yang HH4C gitu ya. Nah, kalau HH4D ini kan it is person male or female, berarti kan ini jenis kelamin. Hanya satu pertanyaan, berarti gampang ya. Jawabannya juga gampang, mungkin female or male. Nah, yang susah itu yang nanti ada double-double gitu. Atau ini A01 berarti ditanyakan gender. Terus A02A yang ditanyakan bulannya. A02B tahun. Terus A03 umurnya gitu ya. Nah, nanti di A03 ini bisa jadi ada yang kosong kan? Ada yang missing-missing kayak gitu kan? Padahal dia bulan dan tahunnya mereka jawab. Tapi di A03-nya kosong gitu ya. Nah, ini yang di cleaning seperti ini yang sebenarnya yang agak pusing. Tapi kalau dia sudah kita cleaning seperti yang dilakukan oleh Dwi, ini kan bentuknya sudah di cleaning kan? Sudah di cleaning terus sudah diganti nama filenya sesuai kebutuhan. Ini lebih gampang. Sama kayak kita melakukan analisis seperti biasa. Cuma bingungnya nanti yang agak memusingkan adalah saat cleaning. Memastikan adakah data yang missing atau tidak, terus transformnya, record, masih ingat kan? Nanti kan ada bagaimana cara record, apa variabel yang harus di-record gitu ya. Nah, contohnya ini yang ini, B01. Ditanyakan apakah saat ini merokok secara daily, less than daily atau tidak sama sekali. Terus di B02-nya apakah merokok di waktu lalu gitu ya. Di waktu lalu itu dia merokok daily kurang dari sehari atau tidak sama sekali. Nah, ini yang misalnya kalau variabel ini yang mau kita bahas, berarti ini yang harus kita transform. Cleaning seperti ini yang harus dipahami gitu ya. Jadi kita harus mencocokkan data yang kita dapat ini yang dalam bentuk SPSS dengan yang nanti bentuknya kuesioner. Kadang banyak yang keliru itu saat cleaning data, kayak saat transform dan lain-lain gitu ya. Kalau ditanya lebih enak yang mana, beda-beda. Kalau primer tadi kan pusingnya saat pengumpulan data ya, mencari narasumber, mencari responden, menghubungi satu persatu ke rumah-rumah gitu ya, mengumpulkan. Nah, tapi saat entry dan analisis data seperti yang kita pelajari di kelas gitu kan, lebih gampang. Tapi kalau data sekunder, pengumpulannya kita tidak perlu pusing. Paling pusingnya nanti belum agak nunggu seminggu, 2 minggu untuk mendapatkan data gitu ya. Kalau
kakak kelas kalian kemarin ada yang sampai sebulan baru mendapatkan data sekunder. Nah, tapi pusingnya adalah Pak saat cleaning data, saat bersih-bersih lah ya bahasanya. Tapi kalau saat analisis masih sama seperti yang pembacaannya, cara pakainya dengan menggunakan saat kita belajar. Paling pilihan menunya aja nanti yang berbeda. Kalau saat pembacaan nanti sama aja. Nah, itu tadi sambil ngisi waktu. Sampai sini kira-kira udah ada belum nih yang mau ditanyain? Ayo silahkan. Ini udah paham semua? Atau bingung semua ya? Atau makin nggak mau pakai data sekunder? Wah, iya tuh, bisa jadi, Bu. Makin takut skripsi ya? Aku tapi harus dihadapi nih, Bu, udah semester depan. Iya, kalau nggak mungkin ngulang dari satu lagi kan? Oh iya, Bu, kalau misalkan emang nggak ada yang ditanya, coba deh saya yang nanya. Berarti mau primer atau sekunder, kemungkinan terjadi missing itu ada ya, Bu? Ada. Tapi kalau data sekunder itu, kalau data primer kan missingnya mungkin Saat penginputan. saat penginputan atau saat pengumpulan data. Kalau misalnya kita pengumpulan data menggunakan kuesionernya kita sebar seperti itu aja, misalnya ibu-ibunya dikumpulin terus kita sebar gitu kan, nah itu kan tingkat missingnya tinggi. Karena kan kita tidak bisa mantau apakah ibunya sudah jawab setiap pertanyaan atau belum gitu ya. Nah, kalau missingnya di data sekunder, lebih ke arah kalau untuk tidak mengisi mungkin agak kurang. Tapi mungkin yang akan membingungkan adalah untuk missing pertanyaan lompatan. Kadang kan kalau kita misalnya di kuesioner, bentar saya coba cari kuesioner ini ya. Misalnya kita fokus ke satu pertanyaan. Ini contohnya kuesioner Riskesdas ya, Riskesdas 2018. Nah, ini contohnya yang paling terdekat, ISPA. Lihat ya, kegedean ya. Yang ini yang bagian A. Misalnya kita kita ingin melihat dari gejala ISPA kan. Nah, yang kita mintakan ke Kemenkesnya misalnya hanya pertanyaan A02. Padahal A02 ini lanjutan dari A01. Berarti kan nanti ada yang missing kan? Ini kan pertanyaan nomor A01, dalam 1 bulan terakhir apakah pernah didiagnosis ISPA oleh tenaga kesehatan? Oh, yang jawab 1 ya langsung ke A03, yang jawab 2 A02. Yang berarti yang lompat kan hanya yang menjawab ya kan? Mungkin dia tidak pernah didiagnosis ISPA oleh tenaga kesehatan. Bagi yang jawab tidak, misalnya dia tidak didiagnosis ISPA oleh tenaga kesehatan, tetapi gejalanya sudah mirip dengan ISPA. Misalnya dia demam, terus batuk kurang dari 2 minggu, iya, pilek, iya, sakit tenggorokan, iya, berarti kan dia gejalanya sudah ISPA. Tetapi mungkin belum pernah ke dokter dan belum pernah didiagnosis ISPA gitu ya. Jadi kalau kita hanya mengambil yang pertanyaan A02, berarti kan yang menjawab A01, yang menjawab 1 di A01 hilang. Atau misalnya kalau kita hanya mengambil pertanyaan A01, berarti yang menjawab
yang jawabannya satu dan dua aja kan, berarti yang jawab tidak yang ternyata mungkin dia ada gejala ISPA juga tidak bisa kita ambil gitu. Makanya nanti kalau kalian membuat definisi operasional, misalnya ingin melihat apakah ISPA atau tidak, maka dua pertanyaan ini harus diambil. Nanti kita bisa transform. Jadi ISPA-nya itu adalah ISPA yang dia didiagnosis oleh tenaga kesehatan, dan ISPA ya, dan orang yang gejala ISPA-nya, dan orang dengan gejala ISPA walaupun belum didiagnosis oleh tenaga kesehatan. Jadi jangan diambil salah satu. Ini salah satu contohnya, paham ya? Atau bingung? Tapi lebih ke compute gitu nggak sih, Bu? Iya, compute. Transform yang compute-nya. Makanya kalau ingin analisis data sekunder, harus baca dulu kuesionernya. Jadi saat membuat definisi operasional itu harus berbarengan dengan membaca kuesioner. Kalau enggak, nanti ada yang terlepas gitu loh, ada yang kurang. Kalau kurang berarti nanti penggambarannya juga akan berbeda kan? Gimana Aziza, terjawab pertanyaannya? Terjawab, Bu. Ini udah masuk satu pertanyaan dari Raras Wihang. Assalamualaikum Bu, saya Raras dari Prodi ARS, izin bertanya, tips atau cara input data agar tidak terjadi kesalahan pada saat mengisi, bagaimana ya Bu? Soalnya datanya terlalu rumit, katanya Bu. Data terlalu rumit ini yang seperti apa? Kalau untuk tips dan cara input data ya, biasanya kan kalau kita tips dan input data pribadi, maksudnya data dari penelitian kita, kalau saya biasanya buat dulu ininya, epidatanya. Kalau data pribadi ya, kalau sudah dibuat epidata kan biasanya lebih gampang kan, lebih mengurangi juga kesalahan untuk input. Karena kan seperti yang sudah kita pelajari, bisa dibikin range, bisa dibikin lompatan gitu ya. Tapi kalau misalnya langsung ke SPSS atau ke Excel, nah itu memang agak meningkatkan kemungkinan untuk salah entry-nya. Kalau saya sih tipsnya mungkin ini aja ya, setelah di entry dicek lagi dulu gitu. Terus di setiap kuesioner itu jangan lupa dikasih nomor. Jadi nanti kalau ada yang salah bisa dicek ulang ke kuesioner yang sudah kita beri nomor gitu kan. Nomornya harus sama ya, nomor yang ada di SPSS kita atau dibuat kode responden lah. Kode respondennya harus sama yang kita entry di SPSS dengan yang di kuesioner. Kalau berbeda kan nanti susah juga untuk match-nya ya. Tipsnya mungkin itu lebih ke membuat penomoran, terus kalau bisa menggunakan epidata mungkin bisa mengurangi resiko untuk salah input gitu ya. Mungkin seperti itu, Raras. Bagaimana Raras? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada pertanyaan lagi nih Bu dari Veronica. Assalamualaikum, saya bacakan ya Bu. Assalamualaikum, saya Vero. Mau tanya, ketika menghitung sampel, apa harus cara manual Bu atau ada aplikasi atau web lainnya? Oke, kalau untuk perhitungan sampel, sebenarnya ini ya, kalau nanti, mungkin kalau saat membuat proposal PBL, masih ingat nggak rumus sampelnya menggunakan apa, Vero? Yang Slovin ya, kalau nggak salah ya? Iya. Slovin. Nah, kalau Slovin ini apa? Saya tidak ada aplikasi untuk menghitung sampel menggunakan rumus Slovin. Nah, biasanya kalau untuk deskripsi,
Kalau nanti bimbingannya adalah bimbingan saya, biasanya saya, Bu Alia, Bu Uci, nah itu biasanya menggunakan rumus Lemeshow. Kalau Bu Vero biasanya masih menggunakan Slovin, tapi kadang juga bisa menggunakan Lemeshow. Nah, kalau saya, Bu Uci, Bu Alia biasanya menggunakan Lemeshow. Lemeshow ini ada aplikasi untuk menghitung sampelnya. Jadi nanti tinggal dimasukkan beberapa angka, nanti langsung keluar berapa sampel yang dibutuhkan. Sebentar ya, coba saya cari contoh softwarenya. Ini sebenarnya ada beberapa untuk menghitung sampel, tapi saya jarang pakai yang sering saya pakai itu adalah sample size. Sample size ini, nah ini bentuknya, terlihat ya? Jelas Bu, terlihat. Nah, ini nanti bisa dipilih sesuai, biasanya untuk yang nomor 1 dan nomor 2 ini adalah sampel dengan cross-sectional, atau cross-sectional. Masih ingat kan cross-sectional, cohort, case control? Nah, nomor 3 untuk case control, nomor 4 untuk cohort study, terus ini untuk survei. Nah, biasanya kalau penelitian-penelitian itu kan cross-sectional ya. Jarang kan yang satu menggunakan case control atau cohort. Nah, untuk berarti menggunakan dia di poin 1 atau poin 2, terus nanti dilihat lagi berdasarkan hipotesisnya. Hipotesisnya apakah dia one tail, two tail, masih ingat kan? Pelajaran biostatistik, one tail, two tail. Nah, itu nanti akan membedakan juga rumus yang akan kita gunakan. Biasanya kan menggunakan yang 2.2b ini. Nah, nanti tinggal dimasukkan alfanya berapa, terus power test-nya berapa, terus P1-nya dari penelitian sebelumnya berapa, P2-nya berapa, nanti tinggal keluar angkanya. Misalnya P1-nya 0,03, P2-nya 0,5, nah 0,4, berarti keluar N-nya. Sampel yang kita butuhkan adalah 24 responden. Ibu maaf, slide-nya nggak keganti. Oh, nggak keganti ya? Ya. Bentar. Saya harusnya ini ya, share screen. Nah, ini terlihat. Nah, iya baru terlihat. Nah, ini ya, tadi poin 1 dan poin 2 ini biasanya untuk cross-sectional, terus poin 3-nya untuk case control, poin 4-nya untuk cohort. Nah, biasanya kan kalau penelitian kita kan pakai case control ya, jarang kan penelitian S1 case control atau cohort. Nah, nanti pilihannya itu ada 1B sampai 1-3, terus 2A, 2 sampai 2D. Nah, ini berdasarkan jenis populasinya dan tujuannya. Tujuan kita apakah untuk mengestimasi saja, melihat gambaran, atau tujuan kita sampai untuk membuktikan hipotesis, melihat hubungan. Kalau melihat hubungan berarti kita menggunakan 13A, 13B, atau 22A atau 22B. Nah, 22A, 22B, atau 13A, 13B ini dibedakan lagi apakah kita menggunakan one tail atau two tail gitu ya. Mungkin nanti silahkan dilihat lagi materinya one tail, two tail itu apa. Nah, biasanya yang sering digunakan itu adalah 2.2b. 2.2b ya. Nah, ini. Nah, di sini tinggal masuk alfanya, biasanya kita menggunakan 5%, terus power test-nya, berarti kalau di sini sudah 5%, berarti di sini power test-nya adalah 95. P1, P2 ini adalah proporsi yang kita dapatkan dari penelitian sebelumnya. Nanti sesi berikutnya bisa kita bahas lebih lanjut P1 apa, P2 apa gitu ya. Misalnya P1 itu adalah 0,3,
P2-nya 0,4. Nah, berarti di sini didapatkan langsung N kita. N-nya adalah 29, berarti kita membutuhkan 29 responden untuk penelitian ini. Gitu. Jadi ini aplikasi yang bisa digunakan untuk menghitungnya gitu ya. Jadi tidak perlu dihitung satu-satu ya. Mungkin Vero berniat untuk menghitung satu-satu dulu. Nah, gimana tuh Vero? Atau Terjawab mungkin ya nanti Vero ya. bisa Sebenarnya ada beberapa lagi. Cuma saya jarang menggunakan ini juga. Jadi belum terlalu paham cara penggunaannya. Yang sering saya gunakan adalah yang sample size. mungkin nanti bisa di-share kali ya, Bu, gitu kan. Bisa. Sebenarnya minta ke kakak kelas kalian juga bisa sih. Soalnya saya sudah pernah share ke rombongannya Farah sama rombongannya siapa yang baru lulus? Rombongannya Uli. Itu mereka juga sudah pernah saya share aplikasi ini. Baik, Bu. Gimana Terima kasih. nih? Untuk teman-teman ada lagi yang mau ditanyain nggak? Saya mau nanya, Ya, silakan Rere. Ibu, jika ada pertanyaan yang nggak valid, tapi sedangkan kita butuh pertanyaan itu tuh gimana, Bu? Oh, oke. Nah, sebenarnya yang pertama perlu kita apa namanya? Yang perlu kita tekankan. Yang perlu kita tekankan di sini ada dua hal ya, ada teori, ada statistik. Statistik ini adalah alat yang menunjang teori gitu kan, bukan teori yang menunjang alat kan. Nah, pertanyaan yang kita buat yang akan kita uji valid itu kan berdasarkan teori. Nah, kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang tidak valid setelah kita uji secara statistik, kita kembali lagi ke teorinya. Kalau misalnya pertanyaan itu memang sangat penting akan menggambarkan pertanyaan tersebut, berarti kita cek redaksinya saja. Mungkin ada yang dirubah kalimatnya yang agar lebih mudah dipahami gitu. Tapi nanti saat kalian membuat hasil harus dijelaskan. Kalau misalnya pertanyaan tersebut penting secara substansi gitu ya, atau secara substansi menggambarkan variabel ini gitu. Makanya kalau misalnya hasil penelitiannya nanti juga tidak berhubungan, jangan kecil hati gitu ya, karena kan statistik ini alat. Jadi bagaimana cara kalian membuat argumentasi kenapa tidak berhubungan gitu, atau kenapa tidak valid pertanyaan tersebut. Jadi begitu Rere gitu ya. Jadi dia ada dua hal yang saling beriringan, ada teori, ada statistik. Statistik ini dia alat menunjang teori, bukan teori yang menunjang alat gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Mengingat waktunya. Nih, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mungkin dari teman-teman adik tingkat juga terkait biostat, boleh ditanyain gitu. Atau udah pusing duluan nih, dapat gambaran gimana nanti belajar mandat. Tenang, mandat nggak sesusah itu kok. Nih tanya kakak kelasnya nih kayak Kak Mailita, Dinda, Rere, Vero tuh. Itu nggak susah kok. Beda Aziza. Kalau Aziza dulu online atau offline? Udah offline kan? Online, Bu. Kita masih online satu Ya, online ya. Ya. Berarti zamannya offline sebelumnya ya? Rombongannya Uli berarti ya? Iya, betul, Bu. Nah, gimana nih? Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin kalau emang nggak ada pertanyaan, sebelum acara ini ditutup, kayak ada baiknya kita dokumentasi dulu. Teman-teman yang belum on cam, bisa on cam sebentar, kita dokumentasi. Bisa tolong dibantu oleh Rere buat screenshot. Iya, boleh. Ada 2 slide ya. Siapkan gaya terbaik. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua,
1, 2, 3. Dah. Oke. Terima kasih Rere. Tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih banyak Bu Feby udah bagi ilmu ini. Kayaknya tuh manfaat banget gitu Bu. Apa yang disampaikan udah dapat gambaran juga. Terus terima kasih juga udah bersedia kita ganggu di waktu weekend gitu kan. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah join. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini bisa bermanfaat gitu kan ke depannya. Berarti izin konfirmasi nih Bu, kalau misalkan kita ada satu kelas lagi buat praktek, berarti bisa ya Bu? Bisa, tapi untuk praktek mungkin saya lebih menyarankan kalau saat kalian sudah ada data, misalnya ada beberapa yang mengambil skripsi temanya data sekunder, nanti bisa kita langsung latihan menggunakan data itu. Gitu. Soalnya kalau pakai data yang sudah ada, bisa juga sih, nanti bisa diatur lah ya, bagaimananya. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya mewakili panitia menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mumpung saya ada di Zoom ini Zoom pengurus AMKM ada semua kan ya? Ada. Putranya ada? Putranya berhalangan hadir Bu, karena harus ikut acara Obama bareng Obama. Itu obrolan mahasiswa bareng Rektor 1 kalau nggak salah. Oh gitu. Ya udah ini aja, sampaikan saja atau mungkin nanti yang ada di sini pengurus yang hadir mungkin bisa didiskusikan. Ini kan saya lihat dari saya jarang hadir yang ini ya, acara-acara webinar seperti ini ya. Tapi saya pantau dari IG-nya kan termasuk aktif kayak mengundang ini ya, tadi ada Wildan bahas tentang remaja gitu kan. Mungkin nanti coba didiskusikan tentang pembuatan jurnal atau pembuatan artikel yang bisa dipublish di jurnal gitu. Nanti saya coba diskusikan sama Bu Alia siapa yang bisa mengisi, nanti coba didiskusikan dulu apakah berminat atau tidak gitu ya. Kan seharusnya kan sebenarnya di setiap kampus itu dari hasil skripsi harus dibuatkan dalam bentuk sebuah jurnal dan harus dipublish sebenarnya. Tapi kan kalau di IKI kan masih baru sampai dikumpulkan, belum sampai dipublish kebijakannya gitu ya. Mungkin untuk menumbuhkan semangat membuat artikel, mungkin bisa dibuat webinar selanjutnya mungkin tentang tips and trick membuat jurnal atau artikel yang bisa dipublish atau apalah, nanti bisa di-search dulu, bisa didiskusikan dulu gitu ya. Nanti saya lagi nanya ke Bu Alia juga apakah Bu Alia ada rekomendasi narasumber atau tidak gitu. Kita cari narasumber yang gampang dihubungi, yang gampang waktunya, dan yang nggak perlu bayar banyak lah. Tapi materinya bermanfaat gitu ya. Bisa sampai ke mahasiswanya ya Bu. Iya, yang penting kalian semangat dulu buat menulis jurnal gitu. Soalnya kan dengan data yang banyak seharusnya banyak yang bisa ditulis. Oke, nanti kan bisa berkolaborasi sama dosen-dosennya gitu kan. Kalian yang nulis terus nanti dibantu sama dosennya untuk dipublish atau bagaimana gitu. Ya, baik Bu, nanti disampaikan. Oke. Ibu, bentar. Tadi kayaknya ada yang kelewat deh, Bu. Saya mau tanya yang tadi Ibu bilang kalau misalkan kuesioner itu nggak melulu kayak plagiat gitu. Jadi untuk kebijakan IKI sendiri, Ibu, itu bisa menggunakan kuesioner orang lain tanpa harus diuji lagi atau gimana, Bu? Kalau selama ini
kalau kuesionernya masih kuesioner peneliti dari Indonesia ya, seingat saya kayaknya uji lagi deh, kalau nggak salah ya. Sebenarnya tergantung nanti diskusi sama pembimbing sih. Kalau dulu kalau nggak salah Agung itu uji lagi kalau nggak salah. Uli juga uji lagi. Karena kan kadang satu pertanyaan yang dari satu peneliti belum cukup. Misalnya mau digabung dengan pertanyaan dari peneliti lain gitu ya. Nah, kalau sudah digabung kayak gitu harusnya diuji lagi. Oke, Bu. Terima kasih. Mungkin cukup. Ya, mungkin kita akhiri. Bisa. Saya ngucapin terima kasih, Bu, nih sebelum ditutup. Terima kasih, Iya, Bu. Ya. sama-sama. Ya udah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi juga ya. Saya izin live ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nggak apa-apa, boleh live dari teman-teman. Tapi Terima untuk kasih ya, yang Jija. ya Nanti kirim Terima ya kasih ya, Jija. rekordannya ya.